Ada saatnya hidup terasa begitu sunyi bukan karena tak ada suara, melainkan karena jiwa sedang diajak mendengar sesuatu yang selama ini terlewat. Hari ini, mungkin langkahmu terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena tubuhmu lemah, tetapi karena ada sesuatu yang sedang bergerak di kedalaman yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Ada rasa letih yang tidak sepenuhnya berasal dari pekerjaan. Ada lelah yang tidak selesai hanya dengan tidur. Seolah-olah beban itu bukan berada di pundak, melainkan menggantung halus di ruang batin, menunggu untuk disadari. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus berlari, kamu justru merasa berhenti. Bukan karena tersesat, tapi karena ada bagian dari dirimu yang memilih diam. Diam bukan tanda menyerah, diam adalah jeda, dan jeda ini terasa berbeda. Ada kesunyian yang tidak kosong, justru penuh, seperti malam yang tampak gelap, tetapi menyimpan ribuan cahaya yang belum dinyalakan. Mungkin kamu sedang duduk di keramaian, tetapi hatimu merasa sendirian, atau berada dalam kesendirian. Namun jiwamu terasa ramai oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak meminta jawaban cepat. Ada perasaan seolah kamu sedang berada di ambang sesuatu, namun tak tahu persis apa. Bukan ketakutan, bukan pula harapan yang jelas, hanya rasa bahwa hidup sedang menahan napasnya sendiri. Di saat seperti ini, dunia sering terasa tidak ramah. Hal-hal kecil terasa lebih berat. Hal-hal biasa mendadak menguras energi. Kamu mulai bertanya dalam hati, tanpa suara, tanpa kalimat lengkap. Bukan bertanya kepada siapapun, melainkan kepada ruang di dalam dirimu yang paling sunyi. Ruang yang jarang dikunjungi karena terlalu dalam, terlalu jujur. Ada kelelahan yang tidak ingin ditunjukkan. Ada luka yang tidak ingin diceritakan. Bukan karena kamu tidak percaya, melainkan karena kata-kata terasa terlalu sempit untuk menampung apa yang sedang kamu rasakan. Maka kamu menyimpannya, kamu memeluknya dalam diam, dan di sanalah, tanpa kamu sadari, sesuatu sedang tumbuh. Hidup terkadang mengajak kita berjalan melalui lorong yang sempit, bukan untuk menyiksa, tetapi agar kita belajar melepaskan hal-hal yang tak bisa dibawa lebih jauh. Saat ruang terasa menyempit, ego mulai menunduk, dan jiwa perlahan berdiri. Proses ini tidak berisik, tidak dramatis. Ia terjadi dalam kesunyian yang nyaris tak terlihat oleh dunia luar. Barangkali akhir-akhir ini kamu merasa lebih peka. Suara hati lebih terdengar, meski pelan. Perasaan mudah tersentuh oleh hal-hal sederhana. Langit sore, napas panjang, atau sejenak hening sebelum tidur. Ada getaran halus yang tidak bisa dijelaskan. Seolah sesuatu di dalam dirimu sedang dibersihkan perlahan, lapis demi lapis. Kamu mungkin tidak sedang mencari makna, tetapi makna justru mendekat. Tidak dalam bentuk jawaban besar, melainkan dalam bisikan kecil yang muncul di sela kelelahan. Seperti cahaya redup di ujung jalan yang belum jelas arahnya, namun cukup untuk membuatmu melangkah satu langkah lagi. Di titik ini, banyak orang memilih mengeraskan diri, tetapi kamu tidak. Kamu memilih merasakan, dan itu bukan kelemahan, itu keberanian yang sunyi, keberanian untuk tidak lari dari apa yang sedang terjadi di dalam, keberanian untuk duduk bersama rasa yang tidak nyaman, tanpa menuntutnya segera pergi. Ada bagian dari hidup yang memang tidak dimaksudkan untuk dipahami dengan logika. Ia hanya bisa dilewati dengan kesadaran, seperti arus sungai yang membawa ranting dan daun, bukan untuk menenggelamkan, melainkan untuk membersihkan jalur alirannya. Kamu sedang berada di arus itu sekarang. Mungkin kamu merasa dunia tidak sedang berpihak, usaha terasa lambat, doa terasa menggantung, harapan seperti berjalan di tempat. Namun jauh di bawah permukaan, sesuatu sedang disusun dengan rapi, seperti tanah yang digemburkan sebelum benih ditanam. Prosesnya memang berantakan, tetapi tujuannya adalah kehidupan. Ada keheningan tertentu yang hanya datang sebelum perubahan besar, seperti udara yang berhenti sejenak sebelum hujan turun. Bukan tanda kekosongan, melainkan tanda kesiapan. Dan jiwa yang peka seringkali merasakannya lebih dulu, jauh sebelum mata melihat hasilnya. Kamu tidak salah jika merasa lelah. Kamu juga tidak keliru jika merasa bingung. Semua itu bukan tanda kegagalan, melainkan bahasa halus yang digunakan hidup untuk berbicara kepadamu. Bahasa yang tidak keras, tidak memaksa, tetapi konsisten mengetuk dari dalam. Di kedalaman rasa berat ini, ada undangan yang lembut.
Undangan untuk berhenti menyalahkan diri. Undangan untuk berhenti membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Karena jalan setiap jiwa tidak pernah sama, dan waktunya pun tidak bisa disamakan. Barangkali kamu merasa berbeda sejak lama, tidak sepenuhnya cocok dengan hiruk-pikuk dunia, tidak nyaman dengan kecepatan yang dituntut. Ada kerinduan akan sesuatu yang lebih tenang, lebih bermakna, meski kamu tidak tahu bentuknya. Kerinduan itu bukan kelemahan, ia adalah ingatan jiwa tentang rumahnya. Saat beban terasa berat hari ini, mungkin bukan karena kamu terlalu banyak membawa masalah, tetapi karena kamu sudah terlalu dekat dengan ambang perubahan. Seperti fajar yang selalu terasa paling gelap sesaat sebelum cahaya muncul. Gelap itu bukan musuh, melainkan bagian dari siklus yang tidak bisa dilewati begitu saja. Di ruang batin yang tenang ini, tidak ada tuntutan untuk kuat. Tidak ada kewajiban untuk terlihat baik-baik saja. Yang ada hanya kejujuran yang lembut. Dan di sanalah, sesuatu mulai terbuka. Perlahan, tanpa suara, tanpa tanda mencolok. Kamu tidak perlu mencari jawaban kemana-mana. Cukup duduk sejenak di sini. Di napasmu sendiri. Rasakan bahwa meski dunia terasa berat, kamu masih bertahan. Dan bertahan dalam kesadaran adalah bentuk keteguhan yang paling murni. Ada alur yang sedang bergerak menuju hidupmu. Tidak tergesa, tidak pula salah arah. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyentuh permukaan. Dan seringkali, saat sentuhan itu hampir tiba, jiwa terlebih dahulu merasakannya dalam bentuk tekanan yang tidak biasa. Jika hari ini kamu merasa ingin diam, maka diamlah. Jika ingin menarik napas lebih dalam, lakukanlah. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Tidak ada yang perlu dikejar. Karena apa yang mendekat tidak akan melewatkanmu. Dalam kesunyian ini, pintu-pintu yang tak terlihat mulai bergetar. Tidak terbuka dengan suara keras, tetapi dengan rasa yang pelan. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, hatimu sudah mulai siap untuk melangkah sedikit lebih dalam. Menyimak bisikan-bisikan halus yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Biarkan langkahmu tetap lembut, biarkan kesadaranmu tetap terbuka, karena ketika jiwa telah siap, pemahaman tidak lagi perlu dijelaskan. Ia akan datang dengan sendirinya, satu demi satu, seperti cahaya yang perlahan memenuhi ruang gelap, tanpa pernah memaksa mata untuk terkejut. 1. Tekanan datang bertubi-tubi tanpa jeda. Ada fase dalam hidup ketika tekanan tidak datang satu persatu, tetapi seolah bersepakat untuk hadir bersamaan. Masalah kecil belum selesai, sudah disusul yang lain. Pikiran belum sempat beristirahat, hati kembali diuji. Pada titik ini, banyak orang mengira hidup sedang menghukum, padahal yang terjadi jauh lebih dalam dari itu. Tekanan seperti ini bukan muncul untuk menghancurkan, melainkan untuk memusatkan. Seperti batu yang terus digerus arus sungai, bukan untuk dihilangkan, tetapi untuk dibentuk agar menjadi lebih halus dan kuat. Saat tekanan datang tanpa memberi jarak, jiwa sebenarnya sedang diarahkan untuk berhenti bergantung pada hal-hal rapuh. Ketika semua sandaran luar terasa goyah, batin mulai mencari pijakan yang lebih dalam. Inilah momen ketika manusia perlahan menyadari bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kendali atas keadaan, melainkan pada ketenangan saat keadaan tidak bisa dikendalikan. Tekanan yang terus-menerus memaksa lapisan-lapisan palsu dalam diri runtuh. Kesabaran yang sebelumnya hanya konsep, kini diuji dalam kenyataan. Keyakinan yang dulu sekadar kata, dipertanyakan melalui pengalaman. Dan dari proses inilah, ruang batin dibersihkan. Apa yang tidak penting mulai tersisih. Apa yang sejati mulai menguat. Ada kelelahan yang terasa sangat nyata. Namun di balik kelelahan itu, jiwa sedang belajar untuk tidak lagi bereaksi berlebihan. Sedikit demi sedikit, muncul keteguhan yang tenang. Bukan karena masalah berkurang, tetapi karena cara memandangnya berubah. Tekanan yang awalnya terasa menyesakkan, perlahan menjadi seperti arus yang mengajarkan cara berenang, bukan untuk menenggelamkan. Dalam kondisi ini, seringkali muncul rasa ingin menyerah. Namun justru di sanalah batas lama sedang dilewati. Tekanan tidak akan bertambah sebelum kapasitas batin diperluas. Maka ketika hidup terasa paling sempit, seringkali itu pertanda bahwa ruang baru sedang disiapkan, meski belum terlihat. 2. Hati gelisah namun kepekaan batin semakin tajam. Ada kegelisahan yang tidak sama dengan ketakutan. Ia hadir sebagai getaran halus di dada.
seperti ada sesuatu yang belum menemukan tempatnya. Tidur terasa ringan, pikiran mudah terbangun, dan perasaan menjadi lebih sensitif terhadap hal-hal yang sebelumnya biasa saja. Bukan karena jiwa melemah, melainkan karena lapisan-lapisan kasar mulai menipis. Kegelisahan ini sering disalahpahami sebagai tanda ketidaktenangan. Padahal, ia justru tanda bahwa kesadaran sedang terjaga. Ketika hati menjadi lebih peka, ia mulai menangkap sinyal-sinyal yang dulu tertutup oleh rutinitas dan kesibukan. Suara batin terdengar lebih jelas, meski tidak selalu nyaman. Dalam kepekaan ini, emosi terasa lebih hidup, kesedihan lebih dalam, namun keindahan pun terasa lebih nyata. Ada rasa haru tanpa sebab yang jelas. Ada keheningan yang terasa penuh makna. Jiwa seperti sedang disetel ulang, menyesuaikan frekuensi dengan sesuatu yang lebih halus dan lebih jujur. Kegelisahan semacam ini bukan untuk dihindari, melainkan didengarkan. Ia membawa pesan yang tidak disampaikan dengan kata-kata. Pesan tentang arah, tentang kejujuran pada diri sendiri, tentang hal-hal yang selama ini diabaikan. Saat kegelisahan diterima tanpa perlawanan, ia berubah menjadi kompas yang lembut. Banyak perubahan besar dalam hidup dimulai dari kegelisahan batin. Bukan perubahan yang bising, tetapi perubahan yang sunyi. Dari kegelisahan inilah, keputusan-keputusan penting perlahan terbentuk. Bukan dari dorongan luar, melainkan dari kesadaran dalam. Dan ketika kepekaan ini dijaga, jiwa mulai melangkah dengan arah yang lebih selaras. 3. Pintu-pintu lama menutup secara bersamaan. Ada masa ketika segala upaya terasa buntu. Jalan yang biasa dilalui tiba-tiba tertutup. Harapan yang sempat tumbuh perlahan menghilang. Penolakan datang dari berbagai arah, seolah dunia serempak berkata tidak. Pada titik ini, rasa kecewa mudah muncul. Namun di balik penutupan itu, ada pola yang tidak acak. Ketika satu pintu tertutup, itu bisa jadi kebetulan. Namun ketika banyak pintu menutup bersamaan, itu seringkali adalah pengalihan. Jiwa sedang dijauhkan dari jalur yang tidak lagi selaras dengan pertumbuhannya. Penutupan ini memang terasa menyakitkan, karena manusia cenderung melekat pada apa yang familiar, meski tidak selalu baik. Pintu yang menutup memaksa pandangan beralih, dari depan ke dalam, dari rencana ke kepercayaan, dari harapan yang dikendalikan ke penerimaan yang lebih luas. Dalam kekosongan sementara ini, ada ruang untuk sesuatu yang baru tumbuh, tanpa terikat pada bentuk lama. Seringkali, yang membuat penutupan terasa menyakitkan bukanlah kehilangan itu sendiri, melainkan ketakutan akan ketidakpastian. Namun justru dalam ketidakpastian, jiwa belajar berjalan tanpa peta, dan langkah tanpa peta inilah yang sering membawa ke tempat yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Pintu-pintu lama tidak menutup untuk menghukum, tetapi untuk melindungi. Melindungi dari jalan yang akan menguras tanpa memberi kehidupan. Melindungi dari pola lama yang tidak lagi mampu menampung potensi baru. Ketika akhirnya pintu lain terbuka, ia tidak akan terbuka dengan paksaan, melainkan dengan rasa pas yang tidak perlu diyakinkan. 4. Ujian datang dari lingkaran terdekat. Tidak ada ujian yang lebih menggetarkan daripada yang datang dari orang-orang terdekat. Kata-kata yang melukai, sikap yang mengecewakan, atau jarak yang tiba-tiba terasa asing. Luka semacam ini tidak hanya menyentuh perasaan, tetapi juga mengguncang kepercayaan. Namun justru disinilah pelajaran terdalam bekerja. Ujian dari lingkaran terdekat memaksa jiwa berdiri sendiri. Ketika dukungan yang diharapkan tidak datang, batin belajar menopang dirinya tanpa bergantung. Bukan untuk menjadi keras, tetapi untuk menjadi utuh. Ketergantungan perlahan dilepas, digantikan oleh kemandirian batin yang tenang. Luka dari orang terdekat membuka ruang kejujuran yang tidak bisa dihindari. Ia mengungkap batas-batas yang selama ini kabur, mengajarkan tentang memberi tanpa mengikat, mencintai tanpa menguasai, dan menerima tanpa mengorbankan diri sendiri. Proses ini memang menyakitkan, tetapi ia membersihkan. Dalam ujian ini, seringkali muncul pilihan, mengeras atau melembut dengan kesadaran. Mereka yang memilih melembut tidak berarti membiarkan diri terluka terus-menerus, tetapi memilih memahami tanpa tenggelam. Dari sinilah kedewasaan batin lahir, bukan sebagai konsep, melainkan sebagai pengalaman hidup. Ketika ujian dari lingkaran terdekat dilalui dengan kesadaran, jiwa keluar dengan kekuatan yang lebih hening.
Tidak lagi mencari pengakuan, tidak lagi haus validasi. Ada ketenangan baru yang tidak bergantung pada siapapun. Dan dari ketenangan inilah, aliran kehidupan mulai bergerak lebih lapang, membawa kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak dapat dijangkau. 5. Doa terasa sunyi namun hati tetap bertahan. Ada masa ketika doa tidak lagi terasa seperti percakapan, melainkan seperti bisikan yang menghilang di ruang kosong. Kata-kata tetap terucap, gerak tetap dilakukan, namun hati bertanya dalam diam, mengapa terasa sejauh ini? Bukan karena doa tidak didengar, melainkan karena jiwa sedang diajak memasuki kedalaman yang belum pernah disentuh sebelumnya. Kesunyian dalam doa seringkali bukan penolakan, melainkan pendalaman. Saat jawaban tidak segera hadir, batin dipisahkan dari ketergantungan pada hasil. Doa tidak lagi menjadi permintaan, tetapi kehadiran. Bukan tentang mendapatkan, melainkan tentang berserah. Di titik ini, banyak yang berhenti, karena sunyi terasa menakutkan. Namun mereka yang bertahan sedang melewati ambang penting dalam perjalanan batin. Ada kekuatan yang lahir justru ketika tidak ada tanda apapun. Saat hati tetap kembali, meski tanpa rasa manis. Saat langkah tetap menuju sujud, meski tanpa penghiburan instan. Keteguhan semacam ini tidak terlihat oleh mata dunia, tetapi sangat jelas dalam tatanan yang lebih halus. Ia membentuk akar yang dalam, yang kelak mampu menopang pohon kehidupan saat angin kencang datang. Dalam sunyi doa, ego mulai melemah. Harapan-harapan kecil yang dulu ingin cepat dipenuhi perlahan luruh. Yang tersisa adalah kejujuran paling dasar, kebutuhan untuk dekat, tanpa syarat. Dan kedekatan semacam ini tidak selalu hangat, kadang dingin, kadang hampa. Tetapi justru di sanalah hubungan batin menjadi murni. Ketika hati mampu bertahan dalam doa yang sunyi, tanpa protes, tanpa tuntutan, sesuatu bergeser. Bukan di luar, tetapi di dalam. Kepercayaan menjadi lebih dewasa, keyakinan tidak lagi bergantung pada tanda-tanda lahiriah. Ia berdiri sendiri, tenang, dan kokoh. Dan dari sanalah, aliran baru mulai menemukan jalannya. 6. Kesabaran diuji saat tenaga hampir habis. Ada ujian yang tidak datang dengan ledakan, melainkan dengan kelelahan yang berkepanjangan. Bukan satu masalah besar, tetapi banyak hal kecil yang menguras sedikit demi sedikit. Hingga suatu hari, bangun terasa berat, melangkah terasa lambat, dan hati merasa kosong. Inilah titik ketika kesabaran tidak lagi menjadi pilihan mudah. Kesabaran pada fase ini bukan tentang menahan emosi, tetapi tentang tetap hadir. Tetap melakukan yang perlu dilakukan meski tanpa semangat. Tetap menjaga niat meski tubuh ingin berhenti. Ini bukan keteguhan yang berisik, melainkan ketahanan yang sunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, hanya napas yang terus berjalan. Di saat tenaga hampir habis, batas lama sedang runtuh, jiwa didorong melewati zona nyaman terakhirnya. Bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari cadangan tenaga, melainkan dari sumber yang lebih dalam. Sumber yang tidak habis meski tubuh lelah. Banyak orang berhenti tepat di titik ini, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak tahu bahwa satu langkah lagi akan membuka ruang baru. Kesabaran yang diuji di ambang kelelahan adalah gerbang menuju kapasitas yang lebih luas. Setelahnya, hidup tidak lagi terasa sama, karena jiwa telah mengenal kedalamannya sendiri. Ketika kesabaran dijaga di titik paling rapuh, muncul ketenangan yang tidak mudah goyah. Bukan ketenangan karena masalah selesai, tetapi ketenangan karena diri tidak lagi bergantung pada kondisi. Dan dari ketenangan inilah, perubahan mulai bergerak dengan caranya sendiri. 7. Muncul keyakinan tenang di tengah kekacauan. Di tengah keadaan yang belum membaik, kadang muncul rasa aneh yang sulit dijelaskan. Bukan kegembiraan, bukan optimisme berlebihan, melainkan ketenangan yang tidak memiliki alasan jelas. Logika mungkin berkata sebaliknya, tetapi hati terasa yakin, seolah ada sesuatu yang sudah beres, meski belum terlihat. Keyakinan ini tidak lahir dari bukti, melainkan dari kedalaman batin. Ia muncul setelah berbagai lapisan ketakutan dilewati, setelah harapan runtuh dan dibangun kembali berkali-kali. Keyakinan ini tidak berteriak, tidak memaksa, ia hanya hadir, seperti cahaya kecil yang stabil di tengah badai.
Saat keyakinan tenang muncul, cara memandang hidup berubah. Masalah tetap ada, tetapi tidak lagi menguasai ruang batin. Kekacauan tidak lagi menelan seluruh perhatian. Ada jarak yang sehat, ada ruang bernapas. Dan di ruang inilah, kebijaksanaan mulai bekerja tanpa perlu diumumkan. Keyakinan semacam ini sering disalahartikan sebagai pasrah. Padahal ia adalah bentuk kepercayaan yang paling matang. Kepercayaan yang tidak tergantung pada hasil, tidak bergantung pada waktu. Ia berdiri di atas pemahaman bahwa segala sesuatu bergerak dalam iramanya sendiri, dan jiwa berada tepat di tempat yang seharusnya. Ketika keyakinan ini dijaga, langkah menjadi lebih ringan, keputusan diambil dengan lebih jernih, dan meski jalan masih berliku, arah tidak lagi diragukan. Jiwa telah mengenali nadanya sendiri. 8. Perubahan halus mulai terasa tanpa disadari. Perubahan besar jarang datang dengan tanda mencolok. Ia tidak selalu berupa peristiwa dramatis atau pencapaian yang langsung terlihat. Seringkali, ia hadir sebagai perubahan kecil dalam cara merasa, cara merespons, cara memandang diri sendiri. Dan justru perubahan inilah yang paling bertahan lama. Kamu mungkin mulai menyadari bahwa hal-hal yang dulu mengganggu kini terasa lebih ringan, bahwa reaksi yang dulu otomatis kini tertunda. Ada ruang sebelum emosi muncul, ada kesadaran sebelum kata terucap. Perubahan ini halus, nyaris tak disadari, tetapi sangat mendasar. Dalam perubahan halus ini, jiwa sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi baru. Apa yang dulu terasa penting mulai kehilangan daya tariknya. Apa yang dulu diabaikan kini terasa bermakna. Prioritas bergeser tanpa paksaan. Hidup mulai ditata dari dalam, bukan dari tuntutan luar. Perubahan ini tidak meminta pengakuan. Ia bekerja dalam diam, memperbaiki fondasi yang selama ini retak. Dan ketika fondasi menguat, bangunan kehidupan perlahan menyesuaikan diri. Kesempatan baru muncul bukan karena dikejar, tetapi karena selaras. Di titik ini, seringkali seseorang baru menyadari bahwa fase berat sebelumnya bukanlah hukuman, melainkan persiapan. Semua tekanan, kelelahan, kesunyian, dan kegelisahan ternyata membentuk ruang yang diperlukan agar perubahan ini bisa terjadi tanpa merusak. Ketika perubahan halus ini diterima dengan kesadaran, hidup tidak lagi terasa seperti perjuangan tanpa akhir. Ada aliran yang terasa lebih ramah, ada kepercayaan yang tidak perlu dibuktikan, dan di sanalah, tanpa disadari, pintu-pintu yang dulu terasa tertutup kini terbuka dengan sendirinya, membawa kehidupan ke arah yang lebih lapang dan bermakna. Ada saatnya sebuah perjalanan tidak ditutup dengan jawaban, melainkan dengan keheningan yang penuh pengertian. Dan mungkin, inilah saatnya, bukan karena semua telah selesai, tetapi karena jiwamu sudah cukup mendengar untuk melangkah dengan caranya sendiri. Jika sampai di titik ini kamu masih berada di sini, masih menyimak dalam diam, itu bukan kebetulan. Ada bagian dari dirimu yang tergerak, meski kamu tidak berusaha memahaminya. Seperti air yang meresap ke tanah tanpa suara, kata-kata ini tidak datang untuk diyakini, melainkan untuk dirasakan. Dan rasa itu kini sedang menetap di dadamu, entah sebagai hangat yang samar, atau tenang yang sulit dijelaskan. Hidup tidak pernah benar-benar meminta kita untuk selalu kuat, ia hanya meminta kita untuk jujur pada apa yang sedang kita rasakan. Dan kejujuran batin adalah bentuk keberanian yang paling sunyi. Tidak semua orang mampu duduk bersama dirinya sendiri tanpa distraksi, tanpa pelarian. Jika kamu mampu melakukannya, meski hanya sebentar, itu sudah lebih dari cukup. Mungkin setelah ini dunia akan kembali bising, rutinitas menunggu, tanggung jawab memanggil, dan pikiran kembali sibuk merencanakan. Namun semoga ada sesuatu yang tertinggal di dalam dirimu, bukan kalimat tertentu, bukan makna yang harus dihafal, melainkan kesadaran halus bahwa kamu tidak sedang sendirian, bahkan ketika merasa sendiri. Perjalanan batin tidak selalu membuat hidup terasa ringan, kadang justru membuat kita lebih peka terhadap beratnya. Tetapi kepekaan itu adalah pintu menuju pemahaman yang tidak bisa diberikan oleh siapapun dari luar. Pemahaman yang tumbuh perlahan, seiring waktu, seiring keberanian untuk terus hadir. Apapun yang sedang kamu hadapi saat ini, tidak ada yang sia-sia. Bahkan kebingungan, bahkan keterlambatan, bahkan kegagalan yang terasa pahit,
Semua itu sedang dirangkai menjadi sesuatu yang belum bisa kamu lihat dari posisi sekarang. Seperti benang-benang kusut yang baru tampak bermakna ketika dilihat dari jarak yang tepat. Tidak perlu tergesa untuk sampai. Tidak perlu membandingkan langkahmu dengan langkah orang lain. Setiap jiwa berjalan dengan iramanya sendiri. Ada yang cepat di luar namun rapuh di dalam. Ada yang lambat di luar namun kokoh di batin. Yang terakhir inilah yang jarang terlihat, namun paling bertahan. Jika suatu hari kamu merasa kembali ragu, ingatlah bahwa ragu bukan musuh. Ia adalah tanda bahwa kamu peduli. Yang berbahaya bukanlah ragu, melainkan mati. Rasa, selama hatimu masih mampu bertanya, masih mampu merasakan, masih mampu tersentuh, berarti hidup masih bekerja dengan sangat aktif di dalam dirimu. Biarkan proses berlangsung apa adanya. Tidak semua luka harus segera sembuh. Tidak semua jawaban harus segera datang. Ada kebijaksanaan dalam menunggu. Ada kekuatan dalam menerima bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita. Dan justru di sanalah ruang bagi keajaiban kecil mulai terbuka. Keajaiban tidak selalu turun dari langit dalam bentuk yang mencolok. Kadang ia hadir sebagai keteguhan untuk bangun esok hari. Kadang sebagai kemampuan untuk memaafkan diri sendiri. Kadang hanya sebagai napas yang terasa lebih lapang dari kemarin. Hal-hal kecil ini sering diabaikan. Padahal di sanalah hidup sedang bergerak paling jujur. Jika kamu merasa belum berubah, mungkin karena perubahanmu tidak berisik. Ia tidak memamerkan diri. Ia bekerja dalam sunyi. Membentuk ulang cara pandangmu. Menggeser prioritasmu. Dan membersihkan niat-niat yang dulu tercampur oleh ketakutan. Perubahan seperti ini tidak instan. Tetapi ketika ia matang, ia tidak mudah runtuh. Semoga setelah ini, kamu lebih lembut pada dirimu sendiri. Tidak lagi menuntut terlalu keras. Tidak lagi menyalahkan setiap kekurangan. Kamu sudah berjalan sejauh ini. Dengan segala keterbatasan dan luka yang kamu bawa. Itu bukan hal kecil. Itu adalah bukti bahwa ada daya hidup yang kuat di dalam dirimu. Dan jika suatu hari kamu merasa kembali jatuh, ingatlah bahwa jatuh bukan akhir. Ia hanya bagian dari ritme. Bahkan bumi pun berputar dengan ketidaksempurnaan, namun tetap setia pada porosnya. Begitu pula kamu, selama masih kembali pada kesadaran, tidak ada jalan yang benar-benar tersesat. Biarkan penutup ini tidak menjadi akhir, melainkan jeda. Jeda untuk bernapas, jeda untuk merasakan keberadaanmu sendiri tanpa tuntutan. Jeda untuk mengingat bahwa di balik segala hiruk-pikuk, ada ruang di dalam dirimu yang selalu tenang, selalu menunggu untuk disadari. Apapun yang kamu bawa saat meninggalkan ruang ini, bawalah dengan perlahan. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu memastikan apa-apa, cukup melangkah dengan kesadaran bahwa hidup sedang berbicara kepadamu dengan caranya sendiri. Dan kamu, dengan segala keheninganmu, sedang belajar mendengarnya. Semoga langkahmu ke depan terasa lebih jujur. Bukan karena semua sudah jelas, tetapi karena hatimu tidak lagi menolak gelap maupun terang. Keduanya adalah guru, keduanya adalah bagian dari perjalanan yang utuh. Dan ketika suatu hari nanti kamu menoleh ke belakang, semoga kamu tidak hanya melihat kesulitan, tetapi juga melihat dirimu yang tetap bertahan, tetap bernapas, tetap memilih untuk hidup dengan sadar. Di sanalah, tanpa disadari, kamu telah melangkah lebih jauh dari yang pernah kamu bayangkan. Ada saatnya hidup terasa begitu sunyi bukan karena tak ada suara, melainkan karena jiwa sedang diajak mendengar sesuatu yang selama ini terlewat. Hari ini, mungkin langkahmu terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena tubuhmu lemah, tetapi karena ada sesuatu yang sedang bergerak di kedalaman yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Ada rasa letih yang tidak sepenuhnya berasal dari pekerjaan. Ada lelah yang tidak selesai hanya dengan tidur. Seolah-olah beban itu bukan berada di pundak, melainkan menggantung halus di ruang batin, menunggu untuk disadari. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus berlari, kamu justru merasa berhenti. Bukan karena tersesat, tapi karena ada bagian dari dirimu yang memilih diam. Diam bukan tanda menyerah, diam adalah jeda, dan jeda ini terasa berbeda. Ada kesunyian yang tidak kosong, justru penuh, seperti malam yang tampak gelap, tetapi menyimpan ribuan cahaya yang belum dinyalakan. Mungkin kamu sedang duduk di keramaian, tetapi hatimu merasa sendirian.
atau berada dalam kesendirian. Namun jiwamu terasa ramai oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak meminta jawaban cepat. Ada perasaan seolah kamu sedang berada di ambang sesuatu, namun tak tahu persis apa. Bukan ketakutan, bukan pula harapan yang jelas. Hanya rasa bahwa hidup sedang menahan napasnya sendiri. Di saat seperti ini, dunia sering terasa tidak ramah. Hal-hal kecil terasa lebih berat. Hal-hal biasa mendadak menguras energi. Kamu mulai bertanya dalam hati, tanpa suara, tanpa kalimat lengkap. Bukan bertanya kepada siapapun, melainkan kepada ruang di dalam dirimu yang paling sunyi. Ruang yang jarang dikunjungi karena terlalu dalam, terlalu jujur. Ada kelelahan yang tidak ingin ditunjukkan. Ada luka yang tidak ingin diceritakan. Bukan karena kamu tidak percaya, melainkan karena kata-kata terasa terlalu sempit untuk menampung apa yang sedang kamu rasakan. Maka kamu menyimpannya, kamu memeluknya dalam diam, dan di sanalah, tanpa kamu sadari, sesuatu sedang tumbuh. Hidup terkadang mengajak kita berjalan melalui lorong yang sempit, bukan untuk menyiksa, tetapi agar kita belajar melepaskan hal-hal yang tak bisa dibawa lebih jauh. Saat ruang terasa menyempit, ego mulai menunduk, dan jiwa perlahan berdiri. Proses ini tidak berisik, tidak dramatis. Ia terjadi dalam kesunyian yang nyaris tak terlihat oleh dunia luar. Barangkali akhir-akhir ini kamu merasa lebih peka. Suara hati lebih terdengar, meski pelan. Perasaan mudah tersentuh oleh hal-hal sederhana. Langit sore, napas panjang, atau sejenak hening sebelum tidur. Ada getaran halus yang tidak bisa dijelaskan. Seolah sesuatu di dalam dirimu sedang dibersihkan perlahan, lapis demi lapis. Kamu mungkin tidak sedang mencari makna, tetapi makna justru mendekat. Tidak dalam bentuk jawaban besar, melainkan dalam bisikan kecil yang muncul di sela kelelahan. Seperti cahaya redup di ujung jalan yang belum jelas arahnya, namun cukup untuk membuatmu melangkah satu langkah lagi. Di titik ini, banyak orang memilih mengeraskan diri, tetapi kamu tidak. Kamu memilih merasakan, dan itu bukan kelemahan, itu keberanian yang sunyi. Keberanian untuk tidak lari dari apa yang sedang terjadi di dalam. Keberanian untuk duduk bersama rasa yang tidak nyaman, tanpa menuntutnya segera pergi. Ada bagian dari hidup yang memang tidak dimaksudkan untuk dipahami dengan logika. Ia hanya bisa dilewati dengan kesadaran. Seperti arus sungai yang membawa ranting dan daun. Bukan untuk menenggelamkan, melainkan untuk membersihkan jalur alirannya. Kamu sedang berada di arus itu sekarang. Mungkin kamu merasa dunia tidak sedang berpihak. Usaha terasa lambat. Doa terasa menggantung. Harapan seperti berjalan di tempat. Namun jauh di bawah permukaan, sesuatu sedang disusun dengan rapi. Seperti tanah yang digemburkan sebelum benih ditanam. Prosesnya memang berantakan, tetapi tujuannya adalah kehidupan. Ada keheningan tertentu yang hanya datang sebelum perubahan besar. Seperti udara yang berhenti sejenak sebelum hujan turun. Bukan tanda kekosongan, melainkan tanda kesiapan. Dan jiwa yang peka seringkali merasakannya lebih dulu, jauh sebelum mata melihat hasilnya. Kamu tidak salah jika merasa lelah. Kamu juga tidak keliru jika merasa bingung. Semua itu bukan tanda kegagalan, melainkan bahasa halus yang digunakan hidup untuk berbicara kepadamu. Bahasa yang tidak keras, tidak memaksa, tetapi konsisten mengetuk dari dalam. Di kedalaman rasa berat ini, ada undangan yang lembut. Undangan untuk berhenti menyalahkan diri. Undangan untuk berhenti membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Karena jalan setiap jiwa tidak pernah sama, dan waktunya pun tidak bisa disamakan. Barangkali kamu merasa berbeda sejak lama, tidak sepenuhnya cocok dengan hiruk-pikuk dunia, tidak nyaman dengan kecepatan yang dituntut. Ada kerinduan akan sesuatu yang lebih tenang, lebih bermakna, meski kamu tidak tahu bentuknya. Kerinduan itu bukan kelemahan, ia adalah ingatan jiwa tentang rumahnya. Saat beban terasa berat hari ini, mungkin bukan karena kamu terlalu banyak membawa masalah, tetapi karena kamu sudah terlalu dekat dengan ambang perubahan. Seperti fajar yang selalu terasa paling gelap sesaat sebelum cahaya muncul. Gelap itu bukan musuh, melainkan bagian dari siklus yang tidak bisa dilewati begitu saja. Di ruang batin yang tenang ini, tidak ada tuntutan untuk kuat. Tidak ada kewajiban untuk terlihat baik-baik saja. Yang ada hanya kejujuran yang lembut. Dan di sanalah, sesuatu mulai terbuka.
Perlahan, tanpa suara, tanpa tanda mencolok, kamu tidak perlu mencari jawaban kemana-mana. Cukup duduk sejenak di sini, di napasmu sendiri. Rasakan bahwa meski dunia terasa berat, kamu masih bertahan. Dan bertahan dalam kesadaran adalah bentuk keteguhan yang paling murni. Ada alur yang sedang bergerak menuju hidupmu. Tidak tergesa, tidak pula salah arah. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyentuh permukaan. Dan seringkali, saat sentuhan itu hampir tiba, jiwa terlebih dahulu merasakannya dalam bentuk tekanan yang tidak biasa. Jika hari ini kamu merasa ingin diam, maka diamlah. Jika ingin menarik napas lebih dalam, lakukanlah. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Tidak ada yang perlu dikejar. Karena apa yang mendekat tidak akan melewatkanmu. Dalam kesunyian ini, pintu-pintu yang tak terlihat mulai bergetar. Tidak terbuka dengan suara keras, tetapi dengan rasa yang pelan. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, hatimu sudah mulai siap untuk melangkah sedikit lebih dalam. Menyimak bisikan-bisikan halus yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Biarkan langkahmu tetap lembut, biarkan kesadaranmu tetap terbuka, karena ketika jiwa telah siap, pemahaman tidak lagi perlu dijelaskan. Ia akan datang dengan sendirinya, satu demi satu, seperti cahaya yang perlahan memenuhi ruang gelap, tanpa pernah memaksa mata untuk terkejut. 1. Tekanan datang bertubi-tubi tanpa jeda. Ada fase dalam hidup ketika tekanan tidak datang satu persatu, tetapi seolah bersepakat untuk hadir bersamaan. Masalah kecil belum selesai, sudah disusul yang lain. Pikiran belum sempat beristirahat, hati kembali diuji. Pada titik ini, banyak orang mengira hidup sedang menghukum, padahal yang terjadi jauh lebih dalam dari itu. Tekanan seperti ini bukan muncul untuk menghancurkan, melainkan untuk memusatkan. Seperti batu yang terus digerus arus sungai, bukan untuk dihilangkan, tetapi untuk dibentuk agar menjadi lebih halus dan kuat. Saat tekanan datang tanpa memberi jarak, jiwa sebenarnya sedang diarahkan untuk berhenti bergantung pada hal-hal rapuh. Ketika semua sandaran luar terasa goyah, batin mulai mencari pijakan yang lebih dalam. Inilah momen ketika manusia perlahan menyadari bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kendali atas keadaan, melainkan pada ketenangan saat keadaan tidak bisa dikendalikan. Tekanan yang terus-menerus memaksa lapisan-lapisan palsu dalam diri runtuh. Kesabaran yang sebelumnya hanya konsep, kini diuji dalam kenyataan. Keyakinan yang dulu sekadar kata, dipertanyakan melalui pengalaman. Dan dari proses inilah, ruang batin dibersihkan. Apa yang tidak penting mulai tersisih, apa yang sejati mulai menguat. Ada kelelahan yang terasa sangat nyata. Namun di balik kelelahan itu, jiwa sedang belajar untuk tidak lagi bereaksi berlebihan. Sedikit demi sedikit, muncul keteguhan yang tenang. Bukan karena masalah berkurang, tetapi karena cara memandangnya berubah. Tekanan yang awalnya terasa menyesakkan, perlahan menjadi seperti arus yang mengajarkan cara berenang, bukan untuk menenggelamkan. Dalam kondisi ini, seringkali muncul rasa ingin menyerah. Namun justru di sanalah batas lama sedang dilewati. Tekanan tidak akan bertambah sebelum kapasitas batin diperluas. Maka ketika hidup terasa paling sempit, seringkali itu pertanda bahwa ruang baru sedang disiapkan, meski belum terlihat. 2. Hati gelisah namun kepekaan batin semakin tajam. Ada kegelisahan yang tidak sama dengan ketakutan. Ia hadir sebagai getaran halus di dada, seperti ada sesuatu yang belum menemukan tempatnya. Tidur terasa ringan, pikiran mudah terbangun, dan perasaan menjadi lebih sensitif terhadap hal-hal yang sebelumnya biasa saja. Bukan karena jiwa melemah, melainkan karena lapisan-lapisan kasar mulai menipis. Kegelisahan ini sering disalahpahami sebagai tanda ketidaktenangan. Padahal, ia justru tanda bahwa kesadaran sedang terjaga. Ketika hati menjadi lebih peka, ia mulai menangkap sinyal-sinyal yang dulu tertutup oleh rutinitas dan kesibukan. Suara batin terdengar lebih jelas, meski tidak selalu nyaman. Dalam kepekaan ini, emosi terasa lebih hidup, kesedihan lebih dalam, namun keindahan pun terasa lebih nyata. Ada rasa haru tanpa sebab yang jelas. Ada keheningan yang terasa penuh makna. Jiwa seperti sedang disetel ulang, menyesuaikan frekuensi dengan sesuatu yang lebih halus dan lebih jujur. Kegelisahan semacam ini bukan untuk dihindari, melainkan didengarkan. Ia membawa pesan yang tidak disampaikan dengan kata-kata, pesan tentang arah,
tentang kejujuran pada diri sendiri, tentang hal-hal yang selama ini diabaikan. Saat kegelisahan diterima tanpa perlawanan, ia berubah menjadi kompas yang lembut. Banyak perubahan besar dalam hidup dimulai dari kegelisahan batin, bukan perubahan yang bising, tetapi perubahan yang sunyi. Dari kegelisahan inilah, keputusan-keputusan penting perlahan terbentuk, bukan dari dorongan luar, melainkan dari kesadaran dalam. Dan ketika kepekaan ini dijaga, jiwa mulai melangkah dengan arah yang lebih selaras. 3. Pintu-pintu lama menutup secara bersamaan. Ada masa ketika segala upaya terasa buntu. Jalan yang biasa dilalui tiba-tiba tertutup. Harapan yang sempat tumbuh perlahan menghilang. Penolakan datang dari berbagai arah, seolah dunia serempak berkata tidak. Pada titik ini, rasa kecewa mudah muncul. Namun di balik penutupan itu, ada pola yang tidak acak. Ketika satu pintu tertutup, itu bisa jadi kebetulan. Namun ketika banyak pintu menutup bersamaan, itu seringkali adalah pengalihan. Jiwa sedang dijauhkan dari jalur yang tidak lagi selaras dengan pertumbuhannya. Penutupan ini memang terasa menyakitkan, karena manusia cenderung melekat pada apa yang familiar, meski tidak selalu baik. Pintu yang menutup memaksa pandangan beralih, dari depan ke dalam, dari rencana ke kepercayaan, dari harapan yang dikendalikan ke penerimaan yang lebih luas. Dalam kekosongan sementara ini, ada ruang untuk sesuatu yang baru tumbuh, tanpa terikat pada bentuk lama. Seringkali, yang membuat penutupan terasa menyakitkan bukanlah kehilangan itu sendiri, melainkan ketakutan akan ketidakpastian. Namun justru dalam ketidakpastian, jiwa belajar berjalan tanpa peta, dan langkah tanpa peta inilah yang sering membawa ke tempat yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Pintu-pintu lama tidak menutup untuk menghukum, tetapi untuk melindungi. Melindungi dari jalan yang akan menguras tanpa memberi kehidupan. Melindungi dari pola lama yang tidak lagi mampu menampung potensi baru. Ketika akhirnya pintu lain terbuka, ia tidak akan terbuka dengan paksaan, melainkan dengan rasa pas yang tidak perlu diyakinkan. 4. Ujian datang dari lingkaran terdekat. Tidak ada ujian yang lebih menggetarkan daripada yang datang dari orang-orang terdekat. Kata-kata yang melukai, sikap yang mengecewakan, atau jarak yang tiba-tiba terasa asing. Luka semacam ini tidak hanya menyentuh perasaan, tetapi juga mengguncang kepercayaan. Namun justru disinilah pelajaran terdalam bekerja. Ujian dari lingkaran terdekat memaksa jiwa berdiri sendiri. Ketika dukungan yang diharapkan tidak datang, batin belajar menopang dirinya tanpa bergantung. Bukan untuk menjadi keras, tetapi untuk menjadi utuh. Ketergantungan perlahan dilepas, digantikan oleh kemandirian batin yang tenang. Luka dari orang terdekat membuka ruang kejujuran yang tidak bisa dihindari. Ia mengungkap batas-batas yang selama ini kabur, mengajarkan tentang memberi tanpa mengikat, mencintai tanpa menguasai, dan menerima tanpa mengorbankan diri sendiri. Proses ini memang menyakitkan, tetapi ia membersihkan. Dalam ujian ini, seringkali muncul pilihan, mengeras atau melembut dengan kesadaran. Mereka yang memilih melembut tidak berarti membiarkan diri terluka terus-menerus, tetapi memilih memahami tanpa tenggelam. Dari sinilah kedewasaan batin lahir, bukan sebagai konsep, melainkan sebagai pengalaman hidup. Ketika ujian dari lingkaran terdekat dilalui dengan kesadaran, jiwa keluar dengan kekuatan yang lebih hening. Tidak lagi mencari pengakuan, tidak lagi haus validasi. Ada ketenangan baru yang tidak bergantung pada siapapun. Dan dari ketenangan inilah, aliran kehidupan mulai bergerak lebih lapang, membawa kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak dapat dijangkau. 5. Doa terasa sunyi namun hati tetap bertahan. Ada masa ketika doa tidak lagi terasa seperti percakapan, melainkan seperti bisikan yang menghilang di ruang kosong. Kata-kata tetap terucap, gerak tetap dilakukan, namun hati bertanya dalam diam, mengapa terasa sejauh ini? Bukan karena doa tidak didengar, melainkan karena jiwa sedang diajak memasuki kedalaman yang belum pernah disentuh sebelumnya. Kesunyian dalam doa seringkali bukan penolakan, melainkan pendalaman. Saat jawaban tidak segera hadir, batin dipisahkan dari ketergantungan pada hasil. Doa tidak lagi menjadi permintaan, tetapi kehadiran. Bukan tentang mendapatkan, melainkan tentang berserah. Di titik ini, banyak yang berhenti,
karena sunyi terasa menakutkan. Namun mereka yang bertahan sedang melewati ambang penting dalam perjalanan batin. Ada kekuatan yang lahir justru ketika tidak ada tanda apapun. Saat hati tetap kembali, meski tanpa rasa manis. Saat langkah tetap menuju sujud, meski tanpa penghiburan instan. Keteguhan semacam ini tidak terlihat oleh mata dunia, tetapi sangat jelas dalam tatanan yang lebih halus. Ia membentuk akar yang dalam, yang kelak mampu menopang pohon kehidupan saat angin kencang datang. Dalam sunyi doa, ego mulai melemah. Harapan-harapan kecil yang dulu ingin cepat dipenuhi perlahan luruh. Yang tersisa adalah kejujuran paling dasar, kebutuhan untuk dekat, tanpa syarat. Dan kedekatan semacam ini tidak selalu hangat, kadang dingin, kadang hampa. Tetapi justru di sanalah hubungan batin menjadi murni. Ketika hati mampu bertahan dalam doa yang sunyi, tanpa protes, tanpa tuntutan, sesuatu bergeser. Bukan di luar, tetapi di dalam. Kepercayaan menjadi lebih dewasa, keyakinan tidak lagi bergantung pada tanda-tanda lahiriah. Ia berdiri sendiri, tenang, dan kokoh. Dan dari sanalah, aliran baru mulai menemukan jalannya. 6. Kesabaran diuji saat tenaga hampir habis. Ada ujian yang tidak datang dengan ledakan, melainkan dengan kelelahan yang berkepanjangan. Bukan satu masalah besar, tetapi banyak hal kecil yang menguras sedikit demi sedikit. Hingga suatu hari, bangun terasa berat, melangkah terasa lambat, dan hati merasa kosong. Inilah titik ketika kesabaran tidak lagi menjadi pilihan mudah. Kesabaran pada fase ini bukan tentang menahan emosi, tetapi tentang tetap hadir. Tetap melakukan yang perlu dilakukan meski tanpa semangat. Tetap menjaga niat meski tubuh ingin berhenti. Ini bukan keteguhan yang berisik, melainkan ketahanan yang sunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, hanya napas yang terus berjalan. Di saat tenaga hampir habis, batas lama sedang runtuh, jiwa didorong melewati zona nyaman terakhirnya. Bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari cadangan tenaga, melainkan dari sumber yang lebih dalam. Sumber yang tidak habis meski tubuh lelah. Banyak orang berhenti tepat di titik ini. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak tahu bahwa satu langkah lagi akan membuka ruang baru. Kesabaran yang diuji di ambang kelelahan adalah gerbang menuju kapasitas yang lebih luas. Setelahnya, hidup tidak lagi terasa sama, karena jiwa telah mengenal kedalamannya sendiri. Ketika kesabaran dijaga di titik paling rapuh, muncul ketenangan yang tidak mudah goyah. Bukan ketenangan karena masalah selesai, tetapi ketenangan karena diri tidak lagi bergantung pada kondisi. Dan dari ketenangan inilah, perubahan mulai bergerak dengan caranya sendiri. 7. Muncul keyakinan tenang di tengah kekacauan. Di tengah keadaan yang belum membaik, kadang muncul rasa aneh yang sulit dijelaskan. Bukan kegembiraan, bukan optimisme berlebihan, melainkan ketenangan yang tidak memiliki alasan jelas. Logika mungkin berkata sebaliknya, tetapi hati terasa yakin, seolah ada sesuatu yang sudah beres, meski belum terlihat. Keyakinan ini tidak lahir dari bukti, melainkan dari kedalaman batin. Ia muncul setelah berbagai lapisan ketakutan dilewati. Setelah harapan runtuh dan dibangun kembali berkali-kali. Keyakinan ini tidak berteriak, tidak memaksa. Ia hanya hadir, seperti cahaya kecil yang stabil di tengah badai. Saat keyakinan tenang muncul, cara memandang hidup berubah. Masalah tetap ada, tetapi tidak lagi menguasai ruang batin. Kekacauan tidak lagi menelan seluruh perhatian. Ada jarak yang sehat, ada ruang bernapas. Dan di ruang inilah, kebijaksanaan mulai bekerja tanpa perlu diumumkan. Keyakinan semacam ini sering disalahartikan sebagai pasrah. Padahal ia adalah bentuk kepercayaan yang paling matang. Kepercayaan yang tidak tergantung pada hasil, tidak bergantung pada waktu. Ia berdiri di atas pemahaman bahwa segala sesuatu bergerak dalam iramanya sendiri, dan jiwa berada tepat di tempat yang seharusnya. Ketika keyakinan ini dijaga, langkah menjadi lebih ringan, keputusan diambil dengan lebih jernih, dan meski jalan masih berliku, arah tidak lagi diragukan. Jiwa telah mengenali nadanya sendiri. 8. Perubahan halus mulai terasa tanpa disadari. Perubahan besar jarang datang dengan tanda mencolok. Ia tidak selalu berupa peristiwa dramatis atau pencapaian yang langsung terlihat.
Seringkali, ia hadir sebagai perubahan kecil dalam cara merasa, cara merespons, cara memandang diri sendiri. Dan justru perubahan inilah yang paling bertahan lama. Kamu mungkin mulai menyadari bahwa hal-hal yang dulu mengganggu kini terasa lebih ringan, bahwa reaksi yang dulu otomatis kini tertunda. Ada ruang sebelum emosi muncul, ada kesadaran sebelum kata terucap. Perubahan ini halus, nyaris tak disadari, tetapi sangat mendasar. Dalam perubahan halus ini, jiwa sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi baru. Apa yang dulu terasa penting mulai kehilangan daya tariknya. Apa yang dulu diabaikan kini terasa bermakna. Prioritas bergeser tanpa paksaan. Hidup mulai ditata dari dalam, bukan dari tuntutan luar. Perubahan ini tidak meminta pengakuan. Ia bekerja dalam diam, memperbaiki fondasi yang selama ini retak. Dan ketika fondasi menguat, bangunan kehidupan perlahan menyesuaikan diri. Kesempatan baru muncul bukan karena dikejar, tetapi karena selaras. Di titik ini, seringkali seseorang baru menyadari bahwa fase berat sebelumnya bukanlah hukuman, melainkan persiapan. Semua tekanan, kelelahan, kesunyian, dan kegelisahan ternyata membentuk ruang yang diperlukan agar perubahan ini bisa terjadi tanpa merusak. Ketika perubahan halus ini diterima dengan kesadaran, hidup tidak lagi terasa seperti perjuangan tanpa akhir. Ada aliran yang terasa lebih ramah, ada kepercayaan yang tidak perlu dibuktikan. Dan di sanalah, tanpa disadari, pintu-pintu yang dulu terasa tertutup kini terbuka dengan sendirinya, membawa kehidupan ke arah yang lebih lapang dan bermakna. Ada saatnya sebuah perjalanan tidak ditutup dengan jawaban, melainkan dengan keheningan yang penuh pengertian. Dan mungkin, inilah saatnya, bukan karena semua telah selesai, tetapi karena jiwamu sudah cukup mendengar untuk melangkah dengan caranya sendiri. Jika sampai di titik ini kamu masih berada di sini, masih menyimak dalam diam, itu bukan kebetulan. Ada bagian dari dirimu yang tergerak, meski kamu tidak berusaha memahaminya. Seperti air yang meresap ke tanah tanpa suara, kata-kata ini tidak datang untuk diyakini, melainkan untuk dirasakan. Dan rasa itu kini sedang menetap di dadamu, entah sebagai hangat yang samar, atau tenang yang sulit dijelaskan. Hidup tidak pernah benar-benar meminta kita untuk selalu kuat. Ia hanya meminta kita untuk jujur pada apa yang sedang kita rasakan. Dan kejujuran batin adalah bentuk keberanian yang paling sunyi. Tidak semua orang mampu duduk bersama dirinya sendiri tanpa distraksi, tanpa pelarian. Jika kamu mampu melakukannya, meski hanya sebentar, itu sudah lebih dari cukup. Mungkin setelah ini dunia akan kembali bising, rutinitas menunggu, tanggung jawab memanggil, dan pikiran kembali sibuk merencanakan. Namun semoga ada sesuatu yang tertinggal di dalam dirimu. Bukan kalimat tertentu, bukan makna yang harus dihafal, melainkan kesadaran halus bahwa kamu tidak sedang sendirian, bahkan ketika merasa sendiri. Perjalanan batin tidak selalu membuat hidup terasa ringan. Kadang justru membuat kita lebih peka terhadap beratnya. Tetapi kepekaan itu adalah pintu menuju pemahaman yang tidak bisa diberikan oleh siapapun dari luar. Pemahaman yang tumbuh perlahan, seiring waktu, seiring keberanian untuk terus hadir. Apapun yang sedang kamu hadapi saat ini, tidak ada yang sia-sia. Bahkan kebingungan, bahkan keterlambatan, bahkan kegagalan yang terasa pahit, semua itu sedang dirangkai menjadi sesuatu yang belum bisa kamu lihat dari posisi sekarang. Seperti benang-benang kusut yang baru tampak bermakna ketika dilihat dari jarak yang tepat. Tidak perlu tergesa untuk sampai. Tidak perlu membandingkan langkahmu dengan langkah orang lain. Setiap jiwa berjalan dengan iramanya sendiri. Ada yang cepat di luar namun rapuh di dalam. Ada yang lambat di luar namun kokoh di batin. Yang terakhir inilah yang jarang terlihat, namun paling bertahan. Jika suatu hari kamu merasa kembali ragu, ingatlah bahwa ragu bukan musuh. Ia adalah tanda bahwa kamu peduli. Yang berbahaya bukanlah ragu, melainkan mati rasa. Selama hatimu masih mampu bertanya, masih mampu merasakan, masih mampu tersentuh, berarti hidup masih bekerja dengan sangat aktif di dalam dirimu. Biarkan proses berlangsung apa adanya. Tidak semua luka harus segera sembuh. Tidak semua jawaban harus segera datang. Ada kebijaksanaan dalam menunggu.
Ada kekuatan dalam menerima bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita. Dan justru di sanalah ruang bagi keajaiban kecil mulai terbuka. Keajaiban tidak selalu turun dari langit dalam bentuk yang mencolok. Kadang ia hadir sebagai keteguhan untuk bangun esok hari. Kadang sebagai kemampuan untuk memaafkan diri sendiri. Kadang hanya sebagai napas yang terasa lebih lapang dari kemarin. Hal-hal kecil ini sering diabaikan. Padahal di sanalah hidup sedang bergerak paling jujur. Jika kamu merasa belum berubah, mungkin karena perubahanmu tidak berisik. Ia tidak memamerkan diri, ia bekerja dalam sunyi. Membentuk ulang cara pandangmu, menggeser prioritasmu, dan membersihkan niat-niat yang dulu tercampur oleh ketakutan. Perubahan seperti ini tidak instan, tetapi ketika ia matang, ia tidak mudah runtuh. Semoga setelah ini, kamu lebih lembut pada dirimu sendiri, tidak lagi menuntut terlalu keras, tidak lagi menyalahkan setiap kekurangan. Kamu sudah berjalan sejauh ini, dengan segala keterbatasan dan luka yang kamu bawa. Itu bukan hal kecil, itu adalah bukti bahwa ada daya hidup yang kuat di dalam dirimu. Dan jika suatu hari kamu merasa kembali jatuh, ingatlah bahwa jatuh bukan akhir. Ia hanya bagian dari ritme. Bahkan bumi pun berputar dengan ketidaksempurnaan, namun tetap setia pada porosnya. Begitu pula kamu, selama masih kembali pada kesadaran, tidak ada jalan yang benar-benar tersesat. Biarkan penutup ini tidak menjadi akhir, melainkan jeda. Jeda untuk bernapas, jeda untuk merasakan keberadaanmu sendiri tanpa tuntutan. Jeda untuk mengingat bahwa di balik segala hiruk-pikuk, ada ruang di dalam dirimu yang selalu tenang, selalu menunggu untuk disadari. Apapun yang kamu bawa saat meninggalkan ruang ini, bawalah dengan perlahan. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu memastikan apa-apa, cukup melangkah dengan kesadaran bahwa hidup sedang berbicara kepadamu dengan caranya sendiri. Dan kamu, dengan segala keheninganmu, sedang belajar mendengarnya. Semoga langkahmu ke depan terasa lebih jujur, bukan karena semua sudah jelas, tetapi karena hatimu tidak lagi menolak gelap maupun terang. Keduanya adalah guru, keduanya adalah bagian dari perjalanan yang utuh. Dan ketika suatu hari nanti kamu menoleh ke belakang, semoga kamu tidak hanya melihat kesulitan, tetapi juga melihat dirimu yang tetap bertahan, tetap bernapas, tetap memilih untuk hidup dengan sadar. Di sanalah, tanpa disadari, kamu telah melangkah lebih jauh dari yang pernah kamu bayangkan. Ada saatnya hidup terasa begitu sunyi bukan karena tak ada suara, melainkan karena jiwa sedang diajak mendengar sesuatu yang selama ini terlewat. Hari ini, mungkin langkahmu terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena tubuhmu lemah, tetapi karena ada sesuatu yang sedang bergerak di kedalaman yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Ada rasa letih yang tidak sepenuhnya berasal dari pekerjaan, ada lelah yang tidak selesai hanya dengan tidur. Seolah-olah beban itu bukan berada di pundak, melainkan menggantung halus di ruang batin, menunggu untuk disadari. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus berlari, kamu justru merasa berhenti. Bukan karena tersesat, tapi karena ada bagian dari dirimu yang memilih diam. Diam bukan tanda menyerah, diam adalah jeda, dan jeda ini terasa berbeda. Ada kesunyian yang tidak kosong, justru penuh, seperti malam yang tampak gelap, tetapi menyimpan ribuan cahaya yang belum dinyalakan. Mungkin kamu sedang duduk di keramaian, tetapi hatimu merasa sendirian, atau berada dalam kesendirian, namun jiwamu terasa ramai oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak meminta jawaban cepat. Ada perasaan seolah kamu sedang berada di ambang sesuatu, namun tak tahu persis apa. Bukan ketakutan, bukan pula harapan yang jelas, hanya rasa bahwa hidup sedang menahan napasnya sendiri. Di saat seperti ini, dunia sering terasa tidak ramah. Hal-hal kecil terasa lebih berat, hal-hal biasa mendadak menguras energi. Kamu mulai bertanya dalam hati, tanpa suara, tanpa kalimat lengkap. Bukan bertanya kepada siapapun, melainkan kepada ruang di dalam dirimu yang paling sunyi. Ruang yang jarang dikunjungi karena terlalu dalam, terlalu jujur. Ada kelelahan yang tidak ingin ditunjukkan, ada luka yang tidak ingin diceritakan. Bukan karena kamu tidak percaya, melainkan karena kata-kata terasa terlalu sempit untuk menampung apa yang sedang kamu rasakan. Maka kamu menyimpannya, kamu memeluknya dalam diam, dan di sanalah
Tanpa kamu sadari, sesuatu sedang tumbuh. Hidup terkadang mengajak kita berjalan melalui lorong yang sempit, bukan untuk menyiksa, tetapi agar kita belajar melepaskan hal-hal yang tak bisa dibawa lebih jauh. Saat ruang terasa menyempit, ego mulai menunduk, dan jiwa perlahan berdiri. Proses ini tidak berisik, tidak dramatis. Ia terjadi dalam kesunyian yang nyaris tak terlihat oleh dunia luar. Barangkali akhir-akhir ini kamu merasa lebih peka. Suara hati lebih terdengar, meski pelan. Perasaan mudah tersentuh oleh hal-hal sederhana. Langit sore, napas panjang, atau sejenak hening sebelum tidur. Ada getaran halus yang tidak bisa dijelaskan. Seolah sesuatu di dalam dirimu sedang dibersihkan perlahan, lapis demi lapis. Kamu mungkin tidak sedang mencari makna, tetapi makna justru mendekat. Tidak dalam bentuk jawaban besar, melainkan dalam bisikan kecil yang muncul di sela kelelahan. Seperti cahaya redup di ujung jalan yang belum jelas arahnya, namun cukup untuk membuatmu melangkah satu langkah lagi. Di titik ini, banyak orang memilih mengeraskan diri, tetapi kamu tidak. Kamu memilih merasakan, dan itu bukan kelemahan, itu keberanian yang sunyi. Keberanian untuk tidak lari dari apa yang sedang terjadi di dalam. Keberanian untuk duduk bersama rasa yang tidak nyaman, tanpa menuntutnya segera pergi. Ada bagian dari hidup yang memang tidak dimaksudkan untuk dipahami dengan logika. Ia hanya bisa dilewati dengan kesadaran. Seperti arus sungai yang membawa ranting dan daun. Bukan untuk menenggelamkan, melainkan untuk membersihkan jalur alirannya.